Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 ya. Baiklah anak ibu yang baik. Hari ini kita lihat di sini anak-anak sekolah sedang bermain bola di lapangan. Ini mereka memakai baju olahraga. Ini pas di sekolah ya. Mereka melakukan permainan sepak bola ya. Oke, kita lihat. Ada di sini percakapan. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Ya, artinya setiap yang bermain dalam olahraga. Untuk apa mereka mematuhi peraturan? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapang ya. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Iya. Terkadang kalau kita lihat di TV kan, kalau kalah timnya, mereka mulai melempari melempari batu ya. Mereka bersorak-sorak, marah, bahkan mereka langsung melompat ke lapangan tersebut ya. Itu sebenarnya salah, itu tidak tertib ya. Jadi bukan hanya pemain sepak bola tertib, tetapi penonton juga harus tertib. Akibatnya apa? Akibatnya permainan jadi tidak bisa berlanjut ya kan. Jadi harus dipatuhi peraturan supaya permainan bisa tenang ya. Jadi kita di dalam menonton sepak bola juga harus memiliki aturan. Pemainnya juga mematuhi aturan. Tidak boleh menjegal lawannya. Tidak boleh mendorong lawannya ya. Jadi ada peraturan. Oke. Jadi sama seperti tata tertib di sekolah. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Sama seperti pemain sepak bola tadi. Kalau sudah turun penontonnya, pasti terjadi perkelahian. Kalau juga menjegal lawannya sewaktu main bola, pasti terjadi perkelahian ya. Jadi kita harus mematuhi tata tertib di dalam bermain sepak bola. Sama seperti ini, peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah itu ada akibatnya juga kalau tidak dilakukan tata tertib dengan baik ya. Coba kita lihat. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Bermanfaat itu artinya berguna ya. Bermanfaat artinya berguna. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin ya. Kalau kita melakukan tata tertib, hidup kita menjadi disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang ya. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup ya. Jadi di lingkungan sekolah juga harus kita jaga tata tertib kebersihan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kalau mencoret-coret dinding, apa yang terjadi? Pasti ditegur ibu guru kan atau pak guru. Kalau kita ulang lagi, pasti kita dihukum. Kalau kita ulang lagi, pasti dipanggil orang tua kita. Jadi biasakanlah menaati tata tertib. Baik itu di sekolah, baik itu permainan, baik itu di rumah. Untuk apa itu kita taati? Hidup kita akan menjadi teratur, kita menjadi disiplin. Akibatnya kalau kita tidak menaati tata tertib, apa akibatnya? Sekolah kotor tadi. Kalau di permainan tadi kan berantem, kalau di sekolah kotor ya. Terus kita dapat hukuman, terus pembelajaran tidak nyaman. Itu akibatnya kalau tidak melakukan tata tertib di sekolah. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Itulah tadi berakibat kurang baik ya. Pembelajaran tidak nyaman, kita dapat hukuman dari guru ya. Sekolah kita menjadi kotor. Tadi kalau kita ulang-ulang kata ibu guru tadi,
sampai 3 kali orang tua kita pasti dipanggil ya. Jadi lakukanlah tata tertib tersebut. Oke, itu ya anak ibu yang baik ya. Oke. Baik, di sini kita lihat ada keragaman benda dalam permainan sepak bola. Di dalam permainan sepak bola ada bermacam-macam benda, beragam-ragam ya. Alat dan bahan. Fluid. Pernah kalian lihat fluid ya? Kalau kita melakukan kesalahan atau memulai main sepak bola pasti dibunyikan fluid kan? Fluidnya benda padat ya kan? Oke, nanti fluid, bola dan kartu ya. Ada kartu kuning, nanti ada kartu merah biasanya kan. Jadi kita lihat di sini. Yang dilihat di sini benda padat itu apa saja? Beragam-ragam tadi kan, fluid benda padat, bola juga benda padat, dan kartu juga dari kertas itu benda padat. Tapi hanya benda padat kayak yang ada di situ. Ada juga benda gas. Seperti kalau di fluid ditiup pasti meniupkan udara ya. Udara itu adalah benda gas. Terus di dalam bola tersebut ada juga udara. Kalau nggak ada udara dia kempes ya. Itu adalah benda gas. Jadi di situ beberapa macam terdapat benda ya. Sekarang benda padat dulu. Nama benda fluid. Nama benda fluid. Bentuk bendanya itu kan seperti ada runcing agak bulat depannya. Oke, ciri-ciri benda padat itu apa? Kemarin kita pelajari. Ciri-ciri benda padat dapat dilihat, dapat digenggam, terus tidak berubah bentuk walaupun ditempatkan di mana saja. Volumenya juga tetap. Itu ciri-ciri benda padat ya. Sekarang nama benda udara, benda gas ya. Karena yang ditiupkan itu adalah udara. Terus di dalam bola itu pun ada udara. Udara itu adalah gas ya. Jadi ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri benda gas tersebut tidak dapat dilihat ya, tapi dapat kita rasakan seperti angin ya. Kalau ditiupkan dapat. Angin itu juga udara. Terus bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya ya. Sesuai dengan tempatnya atau wadahnya selalu berubah-ubah. Apalagi angin, udara menempati semua ruangan ya. Mau ruangan di atas, di mana-mana dia menempatinya. Setiap tempat yang kosong pasti masuk udara. Oke. Jadi tadi bentuknya selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya. Volumenya tidak tetap. Jadi volume gas itu tidak tetap ya. Oke. Tuh ya, tidak dapat digenggam. Oke. Di sini ada nama benda. Adakah benda cair di sini tadi? Mungkin nggak ada benda cair ya, tapi tidak apa-apa. Nama benda cair contohnya. Benda cair itu bagaimanakah? Dapatkah dilihat dia? Dapat. Gas tidak dapat dilihat ya nak. Tapi benda cair dapat dilihat. Seperti apa? Air. Makanya kita tahu itu air. Kita tahu dia sirup. Kita tahu dia minyak. Kita tahu dia contohnya kecap. Kita tahu dia contohnya apa itu? Jus ya. Karena kita dapat melihatnya. Tapi dapatkah digenggam benda cair itu? Tidak. Kalau kita genggam pasti dia jatuh habis. Beda dengan pasir ya. Pasir halus. Tapi kita genggam bisa pasir. Itu karena benda padat. Tapi air ini tidak bisa kita genggam. Ya, tapi dapat kita lihat. Bentuknya juga sama seperti benda gas tadi, selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Wadah itu maksudnya tempat. Bentuknya selalu berubah-ubah. Coba saya taruh jus di gelas, mirip dia gelas. Saya buat lagi dia nanti di aqua, mirip dia aqua ya. Saya buat dia nanti di baskom, mirip dia di baskom. Jadi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya ya. Volume benda cair, air itu kan benda cair. Volume benda cair tetap ya.
volumenya tetap. Oke. Jadi tadi bentuk benda cair tetap ya, tetap. Bentuk benda cair selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya, namun volumenya tetap ya. Oke. Itulah tadi ciri-ciri benda cair. Oke, anak ibu yang baik. Sekarang kita masuk ke matematika. Di sini ada kita lihat udah bolak-balik kita buat ini adalah pembagian itu bisa pengurangan berulang. Pembagian itu juga kebalikan dari perkalian ya. Kalau kemarin kita penjumlahan adalah apa itu? Kemarin kita perkalian ya, penjumlahan berulang, perkalian penjumlahan berulang. Kalau pembagian pengurangan berulang-ulang dan juga pembagian itu kebalikan dari kali ya. Oke, kita lihat. Contohnya di sini 27. Ya, 27. 27 dibagi 9. Nah, berarti dia dikurang-kurang 9. Contohnya kita buat di sini biar tahu nanti mengurang nih. Kita buat di sini 27 dikurang 9. Tinggal berapa ya biar bisa nanti di atas. 21. Sisakan. Dikurang lagi 9. Nah, 21 ini dikurang lagi 9. Tinggal berapa, nak? Nah, mana dia tadi? Oh, kok 21 ya? 2 kali. Oh, 18. Salah lah. Kan 27-nya. Tinggal 18. 18 ya. Nah, 18 dikurang lagi 9. Ini 27 dikurang 27 dikurang 9, 18. Sisa lagi 9. 9 ini lagi dikurang 9. Ini sisa 9 ya, nak. 9 ini lagi dikurang 9 sama dengan 0 ya. Oke. Tadi salah bilang ibu ya. 27 itu harus 27 kata ibu tadi ya. Dikurang 9 kata ibu salah. Tinggal 21 salah ya. 18-nya ya, salah bilang. Oke, 27 kurang 18 kurang 9 sama dengan 18. Nah, 18 ini dikurangi lagi 9, tinggal 9. 9 ini dikurangi lagi 9, tinggal 0. Habis dia. Jadi jawabannya begini caranya. 27 dibagi 9 berapa kali dia dikurang? 1 kali, 2 kali, 3 kali dikurangkan. Berarti jawabannya 3 ya. Kenapa dikatakan kebalikan dari bagi kali? Ini begini, coba lihat. Ini kan 9 kali 3, 27. 3 kali 9 juga 27. Ya. Oke. Atau boleh seperti ini. Boleh seperti ini. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 3 kali 9, 27. Kita buat di sini ya. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, udah kita buat di sini. Ini bagi-bagi ya, kali-kali sekarang. 9 kali 3 sama dengan 27. Ini. Ya. Ini 27 dibagi 9, 3. 9 kali 3, 27. Atau 3 kali 9 juga 27 ya. Oke, anak ibu yang baik. Jadi udah mengerti kan? Nah, itu. Jadi kalau ini nanti ini panjang ini ya. Nih. 30 atau jalan lain ya biar lebih mengerti nanti jalan lain. Nanti ini kalau kali-kalinya ini masih kecil ya, bisa lah masih kecil. Ini nih 30 dibagi 2. 30 dibagi 2. Ini nanti harus dikurang panjangnya. Boleh juga jalan seperti ini anak. 30 dibagi 2. Ini buat tanda kali sini. Ini kalau seperti ini nanti contohnya tidak hafal semua kali-kali begini. 30 ini dibagi 2. Jadi gini, ini kan ada angka 3 di sini yang mau dibagi nih. Ini pembaginya angka 2, yang dibagi angka 3.
Karena satu-satu dulu kita bagi angka 3 ini. Karena angka 3 ini lebih besar dari angka 2. Satu aja dulu kita bagi ya. Ini nggak usah dulu ikut nolnya. 3 dibagi 2. Sekarang kita kali-kali 2. Hasil kali-kali 2 jangan lebih dari 3. Semalam sudah saya terangkan. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Hasil kali-kali 2 ini tidak boleh lebih dari angka 3. Kurang boleh ya. Nah, coba. Inilah yang kurang itu. 2 kali 1 cuman 2. Ini aja 3. 2 kali 2, 4. Ini udah lebih. Yang lebih matikan. Yang lebih hasil kali-kali 2 yang lebih dari angka 3 matikan ini. Hasil kali-kali 2 lebih dari angka 3 ini matikan. Lebih bagus kita memakai yang kurang ini ya. Berarti kita pakailah 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Tulis di sini. Lalu kurangkan. 3 kurang 2, 1. Sekarang 1 dibagi 2 tidak bisa. Ini masih ada sisa 0. Turunkan nolnya. Ya. Turunkan nolnya. Sekarang 10. 10 sudah bisa dibagi 2. 2 kali berapakah 10? 2 kali 2, 4 tadi. 2 kali 3, 6. Ya. 2 kali 4, 8. Ya. 2 kali 5, 10. Kena dia. Ya. 2 kali 5, 10. Udah. 10 dikurang 10, 0. Jadi kalau kita buat secara panjang seperti ini dia. Ini. Coba lihat. 30 dikurang 2 ya. Ini sisa 28. Dikurang 2 lagi sisa 26. Dikurang 2 lagi sisa 24. Kurang-kurang 2 ya. Dikurang 2 lagi sisa. Ini 22. Dikurang 2 lagi sisa 20. Dikurang 2 lagi sisa 18. Dikurang 2 lagi sisa 16. Dikurang 2 lagi sisa 14. Dikurang 2 lagi sisa 12. Dikurang 2 lagi sisa 10. Dikurang 2 lagi sisa 8. Dikurang 2 lagi sisa 6. Dikurang 2 lagi sisa 4. Dikurang 2 lagi sisa 2. 2 dikurang 2, 0 ini. Jadi kalau dihitung ini semua 15 ya. 15 kali. Kalau kita hitung angka 2-nya ini semua 15 ini. Sama jawabannya seperti ini. 15 ya. Jadi kali-kalinya tadi bagaimana ini? 2 kali 15, 30. 30 dibagi 2, 15. 30 dibagi 15, 2. Ya, dibalik-balikkan ya anak ibu yang baik ya. Oke. Jadi kira-kira begitulah ya. Pembagiannya sama seperti ini nanti ini. Membagikan ini 66 ini nanti dibagi ini. Ini tambah-tambah 6 nanti ke sini ya. Boleh nanti praktekkan ini 66. Tambah 6 supaya dapat 72 supaya dapat dibagi. Ini nanti tambah 6 dapat 78. Tambah 6 84. Nanti tinggal kami membagi 6 dibagi 6 1. 6 dibagi 6 1 berarti sini 11 jawabannya ya. Oke. Baiklah anak ibu yang baik, nanti kamu lanjut ini ya di rumah. Ini karena durasi kita tidak mencukupi lagi. Nanti kamu buat di rumah ya anak ibu yang baik ya. Kemarin sudah ibu jelaskan ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.